Bab 330, The Hide Hall. Diupload oleh Baca Suara. Jangan lupa like dan subscribe, agar kami makin semangat upload lebih banyak. Aula tinggi. 3 minggu sampai persidangan saya berlalu dengan pengulangan dan monoton yang kabur. Ketika pagi tiba, aku terhindar dari sesi penyiksaan biasa dengan Petras dan Mateson, dan bahkan mandi air dingin untuk menghapus darah dan kotoran selama 3 minggu aku tinggal di penjara bawah tanah Granbell. Saya kira mereka tidak ingin terlalu jelas bahwa saya telah dirampas dan disiksa. Untungnya atau tidak datang mengunjungiku lagi, tapi kurasa aku akan segera bertemu dengannya di persidangan. Saya sedang duduk bersila di lantai, mainan buah kering Tristeps dipegang dengan kuat di satu tangan. Jari telunjuk tangan yang lain telah menumbuhkan cakar ungu eter yang melengkung, yang saat ini melilit benih di dalam buah, menariknya dengan putus asa. Aku sudah menahan bentuk cakar itu selama 10 detik, tapi benihnya tidak bergeming. 20 detik berlalu, kemudian 30. Jariku mulai sakit dan gemetar, dan aku bisa merasakan cakar itu kehilangan bentuknya. Akhirnya, setelah hampir 40 detik, cakar eter menghilang dengan benih yang masih bersarang di dalam buah kering. Apa itu? Mataku terbuka untuk menemukan Mateson menatap melalui jeruji ke arahku. Aku begitu fokus untuk memegang bentuk cakar eter sehingga aku tidak mendengarnya datang. Aku mengembangkan tanganku, menggulingkan mainan itu dari pandangan sebelum menyimpannya di dimensi runeku, lalu menangkupkan satu tangan ke tangan lainnya. Oh, maksudmu ini, kataku polos sambil perlahan-lahan menjulurkan jari tengah tangan yang aku sembunyikan di telapak tanganku. Regis tertawa terbahak-bahak. Mateson merengut dan menyingkir agar 4 ksatria Granbell bisa membuka pintu selku dan berbaris untuk mengepungku. Yang tertinggi dari keempatnya menarik lenganku ke belakang dan memasang borgol di pergelangan tanganku. Cari dia, perintah Mateson, dan ksatria yang sama melanjutkan untuk memberi saya tepukan menyeluruh, tetapi tentu saja tidak menemukan apapun. Dia mengangkat bahu berlapis baju besinya ke arah pramugara. Kuharap kau menikmati dirimu sendiri, Ascender Grey, katanya pelan. Saya sendiri sangat menantikan untuk melihat seringai menyebalkan itu menamparkan wajah sombong Anda. Bisakah kita pergi kalau begitu? Saya bertanya. Aku yakin tidak ingin terlambat untuk itu. Mateson membetulkan borgol lengan bajunya dan berjalan melewatinya, memimpin jalan menaiki tangga dan melewati aula yang ditata apik dari mansion di atas. Beberapa pelayan rumah tangga mengintip kami dari berbagai ruangan saat kami berjalan keluar dari perkebunan Granbell, tetapi satu-satunya wajah yang kukenal adalah Petras, yang duduk di beberapa tong dekat pintu belakang tempat aku dibawa keluar. Aku memberinya senyum ceria saat aku lewat. Kami menumpahkan begitu banyak darah, keringat, dan air matamu bersama sehingga aku hampir akan merindukanmu. Kata-kataku membuat si penyiksa praktis tersungkur karena malu, sementara Mateson terkekeh jijik. Cara menendang seorang pria saat dia jatuh, kata Regis menuduh. Aku memutar mataku. Maafkan saya karena kurang simpati kepada pria yang menghabiskan 3 minggu terakhir memotong saya. Ya, jika kami hanya menilai dari reaksi Anda, saya akan mengatakan Petras yang malang tidak lebih dari memberi Anda pijatan yang keras, kata Regis. Tapi itu tidak penting. Anda sangat ceria untuk seorang pria dalam perjalanan ke pengadilan pembunuhannya sendiri. Saya merasakan keingintahuan yang tulus terpancar dari bola kecil kehangatan yang menjadi teman saya. Aku hampir siap untuk membakar tempat sialan ini ke tanah. Kita akan melihat bagaimana keadaannya dengan apapun yang dilakukan Alaric, tetapi apapun yang terjadi, saya tidak berencana untuk kembali ke sini. Aku menelepon mati. Beberapa penjaga Granbell yang bersenjata berat dan lapis baja menemui kami di luar rumah, dan aku diantar ke kereta lain seperti yang aku bawa ke sini. Lord Granbell sedang berdiri di samping pintu, tangannya tergenggam di belakang punggungnya. Dia mengangkat dagunya saat aku mendekat. Ini akan menjadi kesempatan terakhirmu untuk mengakui kejahatanmu, Ascender Grey. Akui kesalahan Anda, dan saya akan memohon keringanan hukuman atas nama Anda. Jika Anda berdiri di hadapan panel hakim dan mengaku tidak bersalah, itu akan di luar kendali saya. Aku mengunci mata dengan bangsawan Alakrian. Terima kasih atas keramahan Anda yang luar biasa, Titus. Dia menggertakkan giginya saat kami saling menatap, tetapi akhirnya dia melambaikan tangan, dan aku didorong ke dalam kereta. Kali ini ada 2 ksatria yang duduk di dalam, masing-masing dengan pisau telanjang yang dilatih padaku. Bahkan jika salah satu penjaga ternyata adalah Alaric, tidak mungkin dia bisa memberitahuku tanpa menyerahkan dirinya, jadi aku tetap diam. Kebanyakan. Aku menghela nafas, bersandar di kursiku. Mereka setidaknya bisa memberiku kereta dengan jendela. Salah satu penjaga bergeser dengan canggung di bangku sempit di seberangku, yang jelas-jelas dimaksudkan untuk bagasi, bukan ksatria lapis baja lengkap. Kurasa kalian, tuan-tuan yang baik, masih terlihat lebih baik daripada selku yang suram dan Petras yang selalu menarik, lanjutku sambil mengangkat bahu. Penjaga lainnya menahan tawa sementara yang pertama mengangkat pedangnya sehingga ujungnya masuk ke tenggorokanku. Diam. Apakah menurutmu semua orang yang bekerja untuk keluarga Granbell dilatih untuk menjadi keledai, atau apakah mereka membutuhkan pengalaman sebelumnya sebagai keledai untuk memenuhi syarat? Tanya Regis. Kali ini giliranku yang menahan tawa. Menurutmu ini lucu? Penjaga yang memegang pedangnya di tenggorokanku memutar pedang pendek dan menyerang dengan gagangnya, mengarahkannya ke sudut mulutku. Buat suara lain,
dan aku akan memberimu ujung yang lain, sampah. Iya, orang ini pasti suka menendang anak anjing. Aku tersenyum saat aku menjulurkan lidahku melintasi luka yang sudah mulai sembuh, merasakan darah. Fritra, dia sama anehnya dengan yang mereka katakan, kata penjaga kedua. Dia terdengar muda, dan lebih dari sedikit gugup. Begitu juga Alarik, pikirku, tentang ksatria itu dengan tenang. Kamu mendengar desas-desus, Rove. Mereka mengatakan seseorang telah menimbulkan segala macam masalah di sekitar Ascender ini. Beberapa penjaga mengira dia diam-diam berasal dari keluarga bangsawan, dan mereka. Maukah kamu diam? Penjaga yang memukulku, Rove, menggeram. Kita seharusnya menjaga, bukan mengobrol seperti beberapa gadis akademi. Ksatria kedua terdiam. Jadi, seseorang memulai rumor. Itu pasti Alarik, pikirku sambil mengerutkan kening. Apa yang pemabuk tua itu pikir dia lakukan, berhadapan langsung dengan darah bernama. Mengamankan investasinya, saya kira, saran Regis. Mari kita berharap dia tahu apa yang dia hadapi, pikirku, sedikit condong ke samping dan mencoba untuk merasa nyaman, yang tidak mudah mengingat tanganku masih dirantai di belakangku. Sisa perjalanan kereta berlalu dengan cepat. Dalam beberapa menit, kami berhenti dan seseorang mengetuk pintu luar 3 kali. Rove mengetuk kembali 2 kali, dan pintu terbuka. Slot iklan. Kamu bisa pasang iklanmu di sini. Tanpa menunggu mereka mendorong atau menarikku keluar, aku melompat ke tanah sendiri, menyebabkan sosok lapis baja terdekat mundur dan mengacungkan senjata mereka. Melihat melewati mereka, saya melihat ke dalam gedung yang mereka tuju. Bahkan tanpa batu ujian budaya untuk membandingkannya, struktur besar itu segera dikenali sebagai gedung pengadilan. Bangunan batu gelap ditutupi dengan hiasan-hiasan, kaca berwarna memenuhi jendela melengkung, gargoyle bertanduk melirik keluar dari dinding dan memelototi semua yang mendekat, dan ratusan menara logam hitam tipis menjangkau ke arah langit biru tanpa matahari di atas. Mateson muncul dari antara 2 dari banyak penjaga lapis baja yang berdiri di sekitar kereta. Indah, bukan, katanya sambil menatap gedung pengadilan. Seperti keadilan penguasa sendiri yang diukir di batu. Aku mendengus, menggambar tatapan kesal dari pramugara. Bawa penjahat ini ke dalam, bentaknya. Saya didorong dan didorong ke depan, di bawah pintu masuk melengkung dan masuk ke aula besar. Bagian dalam gedung pengadilan sama indahnya dengan bagian luarnya, lantainya terbuat dari marmer, tangga besar yang mengarah ke lantai 2 dibuat dari besi gelap yang sama dengan menara, dan lukisan dinding besar menutupi seluruh langit-langit. Itu menunjukkan seorang pria berotot, bertelanjang dada dengan kulit kegreyan dan tanduk menyapu yang melengkung di sekitar kepalanya seperti mahkota berdiri di tengah-tengah lusinan orang yang jauh lebih kecil dan kurang detail. Titik cahaya berwarna-warni melayang turun darinya dan diserap ke dalam kerumunan yang berkumpul, yang wajahnya terangkat dengan gembira. Sebuah cincin rune mengelilingi lukisan itu. Agrona, memberikan sihir kepada Alakrians. Apakah menurutmu bagian di mana Agrona menyiksa dan bereksperimen pada Alakrians selama bajilion tahun digambar di bagian belakang? Tanya Regis. Di bawah pengawasan ketat penguasa tertinggi, semua makhluk diadili, kata Mateson, membaca rune melengkung. Aku hendak mengatakan sesuatu yang sembrono, tetapi sentakan dari Regis memotongku. Apa itu? Ingat, Anda seorang Alakrian. Tidak baik bagimu untuk merendahkan Agrona di depan umum, terutama di sini, sekarang. Saya berpikir sejenak. Tangkapan yang bagus. Sosok bungkuk dalam jubah hitam tebal dengan simbol emas di dada mendekat dan bertukar kata dengan Mateson. Aku tidak bisa melihat wajah mereka, yang tersembunyi dalam bayangan di bawah penutup jubah, tapi aku bisa merasakan tatapan mata yang menyelidik padaku. Simbol itu menunjukkan pedang dengan sisik yang tergantung di penjaga salib, dan pastilah mereka diberi label sebagai semacam pejabat pengadilan. Mereka melambai agar kami mengikuti dan memimpin arak-arakan penjaga, Mateson, dan saya sendiri, menyusuri koridor panjang yang berujung pada 2 pintu batu yang kokoh, masing-masing setinggi setidaknya 10 kaki dan lebar 4 kaki. Saat kami mendekat, pintu terbuka sendiri, memperlihatkan ruang sidang yang mampu menampung beberapa ratus orang, setidaknya. Itu dirancang seperti amfiteater, berbentuk setengah bulan, dengan serangkaian bangku kayu hitam naik di tangga di sekitar platform di sepanjang sisi datar, di mana 5 meja tinggi, masing-masing dihiasi dengan simbol emas yang sama dengan jubah pejabat, memandang ke bawah pada kursi tunggal yang terbuat dari logam hitam yang dipilin. Sosok berjubah gelap itu membawa kami menyusuri lorong di antara bangku-bangku, yang semuanya kosong saat ini, dan menunjuk ke kursi. 2 ksatria mendorong saya ke dalamnya, dan rantai hitam berat menjadi hidup dan melilit pergelangan tangan, pergelangan kaki, pinggang, dan leher saya. Rantai itu sangat dingin saat disentuh. Aku melenturkannya dengan hati-hati, menjaga agar gerakannya tetap halus sehingga tidak ada yang mengira aku mencoba melepaskan diri. Rantai itu mengerut di sekelilingku seperti ular, permukaannya yang dingin dan membara menggigit dagingku dan mengancam akan mencekikku. Pejabat berjubah gelap mencondongkan tubuh ke depan sehingga kami berhadap-hadapan. Di bawah kerudung berbayang, seorang wanita muda dengan mata gelap balas menatapku. Semakin kamu berjuang, semakin kuat rantai itu tumbuh, Ascender. Diamlah, dan biarkan hanya kebenaran yang keluar dari bibirmu di tempat ini. Hanya orang-orang bersalah yang takut akan keadilan aula tinggi. Lebih dari rasa ingin tahu dari apapun, saya santai untuk melihat apakah rantai akan mengendur.
Mereka lakukan. Bagus, katanya, menegakkan tubuh. Sidang akan segera dimulai. Yang lain mungkin mencari tempat duduk, atau berdiri di sepanjang dinding belakang. Terdengar banyak suara dentingan dan gemeretak saat para penjaga lapis baja bermanuver ke bagian belakang ruangan. Setidaknya 30 dari mereka telah mengawal keretaku, dan Mateson telah membawa mereka masing-masing ke gedung pengadilan. Aku menoleh sedikit dan melihat pramugara Granville duduk di bangku terdekat di sebelah kiriku. Dia mengamatiku dengan cermat, matanya mengikuti jaringan rantai yang saling bersilangan. Ocehan suara dan guntur rendah dari lusinan langkah kaki di atas marmer menarik perhatiannya ke bagian belakang ruangan. Dia melotot, tampaknya tidak menyukai apapun yang dilihatnya di sana. Saya mendengarkan dengan seksama, mencoba mengambil potongan dari banyak percakapan yang terjadi di belakang saya. Untuk membuktikan pembunuhan di Relictem. Apa itu Granville? Menarik, bukan? Aku belum pernah ke aula tinggi sebelumnya. Itu dia. Oh, wow, dia sangat tampan, aku. Sepupu mendengar dari salah satu penjaga mereka bahwa dia bahkan tidak pernah berkedip ketika Lord Granville memukulinya. Aku tersentak, melihat dengan waspada ke kananku saat langkah-langkah berat mendekat. Seorang pria besar berambut pirang dengan setelan grey bergerak dengan sengaja ke arahku. Mata hijau cerahnya menyipitkan mata menjadi senyuman ketika mereka bertemu denganku. Grey, katanya, suaranya bariton bergemuruh. Dia memberiku seringaian. Nyaman. Tidak juga, aku mengakui. Seorang pria lain ada di belakangnya, mengenakan setelan arang yang tidak pas. Alaric, kataku terkejut. Apakah kamu yakin kamu harus berada di sini? Mantan Ascender mengangkat alis. Menurutmu siapa yang akan mengeluarkanmu dari kekacauan ini jika bukan aku, keponakan? Iya, jika aku bertaruh hanya pada penampilan, aku akan pergi dengan pria yang tidak terlihat seperti sedang mabuk, kataku dengan seringai tipis. Keponakanku tersayang memang. Alaric memutar matanya sebelum menganggukkan kepalanya ke arah temannya. Grey, ini Darin Ordin. Ex-Ascender seperti saya, dan pernah menjadi murid saya. Dia menjadikannya kebiasaan membantu pendaki lain yang kurang beruntung. Aku memberi pria itu pandangan kedua. Pakaiannya dirancang dengan sempurna dan terbuat dari wol halus yang harganya pasti mahal. Dia tidak memiliki tampilan atlet pergi ke padang rumput seperti Alaric, dan aku bertanya-tanya seberapa pensiun dia sebenarnya. Namun, sebagian besar, cara dia membawa dirinya sendiri yang membuat kekayaannya terlihat jelas, percaya diri, tegak lurus tetapi tidak kaku, dan suasana yang tidak peduli. Alaric, di sisi lain, tampak sangat tidak pada tempatnya di aula tinggi sehingga hampir lucu. Darin sedang mengamati kursi di belakangku, sedikit kerutan di wajahnya. Saya beruntung, itu benar, katanya, mengalihkan perhatiannya kembali ke saya. Saya hanya mencoba untuk memastikan orang lain yang memilih kehidupan seorang Ascender, mereka yang tidak memiliki latar belakang darah tinggi atau bernama, memiliki seseorang yang menjaga mereka. Tetapi kita dapat membicarakannya nanti, tambahnya, perhatian beralih ke meja-meja tinggi yang menghadap ke kursiku. 5 sosok berjubah telah masuk dari pintu yang tidak bisa kulihat, dan masing-masing bergerak untuk berdiri di belakang meja, diangkat beberapa kaki di atasku. Mereka mengenakan jubah hitam yang serasi, mirip dengan wanita yang memandu kami ke ruang sidang, tetapi kerudung mereka diturunkan, memperlihatkan 5 penyihir kurus tanpa humor. Pria di meja pusat memukul palu, menyebabkan ruangan tiba-tiba hening. Aku bisa mendengar suara teredam dari orang-orang yang bergegas duduk di belakangku, lalu suara gemuruh pintu ganda besar yang dibanting menutup. Jadi dimulailah persidangan Ascender Grey, darah yang tidak disebutkan namanya, atas tuduhan pembunuhan, hakim mengumumkan dengan suara serak.